Halo semuanya, perkenalkan saya Lausya Izani Rahmi dari kelas 10E. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin memberikan 3 materi, yaitu yang pertama, mengenai siklus air, yang kedua, mengenai perairan laut dan potensinya, dan yang terakhir, ketiga, mengenai perairan darat dan pemanfaatannya. So, langsung aja kita ke videonya. Oke, yang pertama mengenai siklus air. Nah, siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Nah, siklus air ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama siklus pendek, siklus sedang, dan panjang. Nah, dalam siklus air pendek ini mengalami evaporasi, yaitu menguapnya air laut yang ada di bumi dari panas matahari. Kemudian, uap air mengalami kondensasi, yaitu berubahnya wujud uap air menjadi titik-titik air hingga menjadi awan. Setelah itu, terjadinya presipitasi, yaitu turunnya air hujan. Next, dalam siklus air sedang ini mengalami proses yang sama, tetapi yang membedakan dikarenakan adanya runoff. Nah, runoff ini adalah bergeraknya air di darat ke tempat yang tinggi, ke tempat yang rendah. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu dalam siklus air panjang. Yang membedakannya dengan siklus-siklus yang lain adalah sublimasi. Nah, sublimasi ini adalah perubahan wujud padat menjadi gas. Dalam hal ini, es menguap kembali menjadi uap air. Lanjut ke materi kedua, yaitu perairan laut dan potensinya. Nah, berdasarkan sebab terjadinya, perairan laut dibagi menjadi 3, yaitu laut ingresi, transgresi, dan regresi. Nah, laut ingresi yaitu laut yang terbentuk karena penurunan dasar laut, yang mengakibatkan laut semakin dalam. Contohnya yaitu Laut Sulawesi dan Laut Jepang. Next, yang kedua, yaitu laut transgresi, yaitu laut yang terjadi karena kenaikan permukaan air laut dan penurunan daratan sehingga laut mengalami perluasan. Inggris pantai mengalami perluasan, contohnya Laut Arafuru dan Jawa. Next, yang terakhir, yang ketiga, yaitu laut regresi. Laut regresi yaitu laut yang terjadi karena melalui proses sedimentasi lumpur daratan yang masuk ke laut akibat erosi daratan. Oke, berdasarkan kedalamannya, perairan laut dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, zona litoral, neritik, batial, dan abisal. Zona litoral yaitu zona pasang surut yang kedalamannya kurang dari 2 meter. Zona neritik yaitu sinar matahari bisa tembus, banyak dijumpai biota laut, kedalamannya kurang dari 200 meter. Selanjutnya, yang ketiga yaitu zona batial, yaitu sinar matahari tidak tembus ke dalam laut, hanya ada hewan tertentu saja yang dapat hidup di sana. Kedalamannya sekitar 800 hingga 1000 meter. Selanjutnya, yang terakhir yaitu yang keempat adalah zona abisal, yaitu zona yang memiliki kedalaman kurang dari 1800 meter. Suhunya sangat rendah, tekanan air yang sangat besar, hewan yang bisa hidup hanya binatang yang memiliki sinarnya sendiri, dan tidak dijumpai tanaman. Materi terakhir yaitu mengenai perairan darat dan pemanfaatannya. Nah, perairan darat adalah sejumlah massa air yang terdapat di daratan yang tergenang dan mengalir di permukaan bumi. Perairan darat terbagi menjadi 2, yaitu air permukaan seperti sungai, danau, rawa, dan yang kedua adalah air tanah. Nah, menurut air permukaannya, sungai merupakan massa aliran air tawar dari sumber alamiah di daratan yang menuju dan bermuara ke sungai yang lebih besar, danau, atau berakhir ke lautan. Sungai berperan penting di kehidupan manusia, terutama sektor pertanian, yaitu untuk sistem irigasi sawah. Jenis sungai memiliki berbagai macam jenis, terbagi menjadi 5, yaitu berdasarkan sumber airnya, letaknya, debit airnya, asal kejadian, dan pola aliran. Berdasarkan sumber airnya, sungai terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sungai hujan, sungai gletser, dan sungai campuran. Sungai hujan ini merupakan sungai yang sumber airnya berasal dari hujan. Seperti di Indonesia, sebagian besar airnya berasal dari hujan. Nah, yang kedua yaitu sungai gletser. Nah, sungai gletser ini merupakan air sungai yang sumber airnya berasal dari es yang mencair, seperti sungai di sekitar kutub. Selanjutnya, yang terakhir, yang ketiga, yaitu sungai campuran. Merupakan sungai yang sumber airnya berasal dari campuran air hujan dan air es mencair. Contohnya, sungai Mamberamo. Berdasarkan letaknya, sungai dibagi menjadi 3, yaitu bagian hulu, bagian tengah, dan bagian hilir.
Yang pertama yaitu bagian hulu, merupakan sungai yang memiliki peran penting sebagai penyedia air yang dialirkan ke tengah dan hilir, serta penyeimbang ekosistem untuk menunjang kehidupan. Bagian hulu juga disebut sebagai zona produksi. Bagian hulu memiliki karakteristik seperti sungai stadium muda, arus sungai deras, lembahnya curam berbentuk V, adanya erosi vertikal, kadang-kadang terdapat air terjun, tidak terjadi sedimentasi, dan terdapat batu-batu besar. Yang kedua, yaitu bagian tengah, memiliki karakteristik berupa aliran yang tidak terlalu deras, mulai terjadi proses sedimentasi, adanya erosi horizontal, batu bersudut bulat dengan ukuran lebih kecil dari daerah hulu, sungai stadium dewasa, dan aliran sungai mulai berkelok-kelok. Bagian tengah ini juga dapat disebut sebagai zona transportasi. Yang ketiga, yaitu bagian hilir, merupakan sungai yang memiliki karakteristik berupa aliran air yang tenang. Adanya erosi horizontal, sungai yang berbentuk U, banyak terjadi sedimentasi, adanya fenomena meander, sungai stadium tua, dan terdapat batu-batu kecil bersudut bulat. Bagian hilir ini juga disebut sebagai zona deposisi. Selanjutnya, berdasarkan pola aliran. Nah, berdasarkan pola alirannya, sungai dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, dendritik, merupakan pola sungai yang berbentuk seperti cabang pohon dan berada di daerah linudasional. Yang kedua, yaitu rektangular, merupakan pola aliran yang dikendalikan oleh struktur geologi seperti patahan. Yang ketiga, yaitu pinata, merupakan pola aliran yang muara anak sungainya membentuk sudut lancip dengan sungai induknya. Keempat, yaitu trelis, merupakan pola aliran yang anak sungainya sejajar dengan sungai induknya. Terdapat di wilayah lipatan. Next, yaitu anular. Nah, anular ini merupakan pola aliran yang menyebar secara radial dari ketinggian tertentu ke arah hilir dan bertemu di bawah atau bersatu kembali. Selanjutnya, yaitu paralel, merupakan pola aliran yang terbentuk dari lereng yang curam atau terjal. Nextnya yaitu radial sentrifugal. Radial sentrifugal ini merupakan pola aliran yang arah alirannya menyebar secara radial dari suatu titik ketinggian tertentu. Next yaitu sentripetal. Nah, sentripetal ini merupakan pola radial di mana arah aliran sungai mengalir ke satu tempat berupa cekungan. Sungai mempunyai manfaat yang sangat penting untuk kehidupan makhluk hidup di permukaan bumi ini. Beberapa manfaat sungai antara lain yang pertama yaitu sebagai sistem irigasi atau pengairan untuk lahan pertanian. Nextnya yang kedua yaitu keperluan pemenuhan domestik, yaitu kebutuhan primer rumah tangga. Selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai jalur transportasi atau sarana perhubungan antar wilayah. Next kita masuk ke dalam danau. Nah, danau ini dapat diartikan sebagai cekungan atau lembah di daratan. Permukaan bumi yang berisi air. Air tersebut sebagian besar berasal dari air hujan dan aliran air sungai yang bermuara ke danau. Kriteria genangan air yang dapat disebut sebagai danau ada 3 nih, yaitu yang pertama adanya gelombang, adanya strata suhu, dan vegetasi tidak menutupi seluruh permukaan air. Danau memiliki manfaat, salah satunya menunjang kehidupan, terutama makhluk hidup yang ada di sekitar waduk. Berdasarkan proses terjadinya, danau dibagi menjadi 6, yaitu pertama yaitu danau tektonis, merupakan danau yang terjadi akibat adanya tenaga tektonik, seperti Patan dan Sleng. Contohnya yaitu Danau Tondano dan Poso. Yang kedua yaitu danau vulkanis, yaitu danau yang terjadi akibat adanya tenaga vulkanik. Contohnya yaitu Danau Batur dan Danau Kerinci. Yang ketiga yaitu danau tektovulkanis, merupakan danau yang terjadi akibat adanya tenaga gabungan antara tektonik dan vulkanik. Nah, contohnya ini yaitu Danau Toba. Next yaitu Danau Kars, di mana Danau Kars ini merupakan danau yang berasal di daerah Kars atau Batu Kapur sebagai akibat dari adanya larutan oleh air pada daerah Kars yang membentuk cekungan-cekungan dan berisi air. Next yaitu danau glasial, merupakan danau yang terjadi di sekitar kaki gunung atau pegunungan sebagai akibat dari adanya es yang mencair, seperti pencairan es di puncak Gunung Jayawijaya. Yang terakhir yaitu danau buatan, merupakan danau yang dibentuk dari sungai yang dibendung, atau istilah lainnya dinamakan waduk. Contohnya Waduk Gajah Mungkur. Next yaitu pemanfaatan danau untuk kehidupan. Yang pertama yaitu sebagai sistem irigasi atau pengairan untuk lahan pertanian. Yang kedua sebagai tempat untuk tambak ikan atau perikanan. Yang ketiga sebagai tempat berlangsungnya siklus hidup flora dan fauna sekitar danau. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya Lucia Izani Rahmi. Terima kasih.